Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NPM 2310376 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, kelas sisipan kewarganegaraan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya yang berbentuk PPT. Dan PPT itu adalah rangkuman narasi yang saya buat dengan judul Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Mahasiswa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa di Indonesia. Sebagai dasar filosofis negara, Pancasila menanamkan nilai-nilai luhur yang bertujuan mengembangkan individu yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab sosial, dan kesadaran kebangsaan. Melalui implementasi pendidikan Pancasila di lingkungan kampus, mahasiswa diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sedikit membahas sejarah pendidikan Pancasila di Indonesia. Sudah ada ya sejak zaman kerajaan kuno. Pada saat itu, pendidikan itu masih bersifat informal dan berbasis komunitas. Salah satu cara masyarakat untuk belajar pendidikan pada masa itu yaitu melalui tradisi lisan, seperti cerita rakyat, adat istiadat, dan upacara-upacara yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu pada masa penjajahan Belanda, selain dampak-dampak yang komunisme karena akibat penjajah Belanda, kedatangan Belanda juga membawa perubahan dalam sistem pendidikan dengan memperkenalkannya pendidikan formal, meskipun terbatas, hanya untuk kalangan elit dan pegawai pemerintah kolonial. Lalu pada pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia itu berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan dengan menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Bergeser pembahasannya tentang tantangan dan solusi dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, kurangnya komitmen guru. Pada tantangan ini, solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru agar mereka lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kurangnya sumber daya. Solusi pada tantangan ini adalah dengan menggalang dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan donor untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam mengembangkan program pendidikan Pancasila. Selanjutnya yaitu perbedaan pandangan dan interpretasi. Solusinya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Tentunya saat kita mempelajari pendidikan Pancasila maupun pendidikan yang lain harus dibarengi dengan implementasi yang baik. Saya di sini akan membahas implementasi pendidikan Pancasila di sekolah maupun di universitas. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dengan menambah materi pelajaran yang berfokus pada Pancasila dan mengembangkan kegiatan belajar yang relevan. Yang kedua, cara pengimplementasinya itu adalah menggunakan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif di sini yaitu seperti diskusi atau juga dengan game dan proyek yang dapat digunakan untuk membuat siswa lebih terlibat dan memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu membangun kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan Pancasila itu dapat membantu mengembangkan kepemimpinan yang berintegritas, di mana mahasiswa atau siswa yang belajar untuk membuat keputusan itu lebih tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak positif pendidikan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial, dan yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan yang berintegritas. Membahas poin pertama, siswa yang mengikuti pendidikan Pancasila itu cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik tentang identitas nasional dan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu untuk poin yang kedua itu mahasiswa atau siswa cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik seperti
berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga itu cenderung memiliki kepemimpinan yang berintegritas dan kemampuan memimpin secara tim itu secara efektif dan membuat keputusan yang tepat. Tadi sempat membahas tentang tantangan dan solusi, dan kali ini akan membahas tantangan dan kesempatan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, perbedaan pandangan. Beberapa mahasiswa mungkin merasa bahwa mata kuliah Pancasila itu kurang relevan atau terlalu normatif, kadang membuat jenuh. Dan yang kedua itu kemajuan teknologi. Dunia yang semakin terhubung dan multikultural membawa tantangan dalam mempertahankan identitasnya nasional dan memahami konteks lokal. Dan yang ketiga adalah kesempatan inovatif. Penggunaan teknologi informasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak itu dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Pancasila. Setelah mempelajari pendidikan Pancasila dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai mahasiswa atau siswa, pendidikan Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bersekolah dan di lingkungan kampus. Dan di sini saya akan membahas memperkuat pendidikan Pancasila untuk masa depan. Setelah dipelajari, diimplementasikan, pasti tentunya ada rasa ingin memperkuat pendidikan Pancasila. Ada 3 tips, yaitu memperbaiki kurikulum adaptif. Kurikulum Pancasila harus tetap beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter mahasiswa. Selanjutnya, kolaborasi multi pihak. Kerjasama antara universitas, pemerintahan, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan implementasi dan dampak pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, inovasi pembelajaran. Penggunaan teknologi bisa menjadi inovasi pembelajaran, dan metode pembelajarannya pun harus inovatif, dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa maupun siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.